Salam hangat kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita beristirahat dalam peraduan malam kita, sejenak kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Ada banyak yang boleh kami lakukan. Berkatilah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, persembahan kami. Dan dalam segala kelemahan kekurangan kami, mohon ampun ya Bapa. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengar firman-Mu untuk menyejukkan hati kami. Biarlah Roh-Mu yang menanamkan dalam hati kami, serta menguatkan kami melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari 2 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai dengan 15. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan adalah dari ayat 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jatuh ke dalam tangan Tuhan. Pengalaman masa SMA tahun 1970-an, saya kewalahan membuat kalimat dengan kata jatuh ke atas. Sebab tidak mungkin jatuh ke atas, itu dalam benak saya. Semua yang namanya jatuh pasti ke bawah, karena gravitasi bumi. Rupanya setelah guru memberitahu, baru tahu rupanya ada jatuh ke atas dan empuk lagi, tapi arahnya ke bawah. Sebab kalimat bentukan dengan kata itu, jatuh ke atas, adalah betapa senangnya dia, sebab dia jatuh ke atas kasur karena dia menikah dengan orang kaya. Jatuh ke atas kasur, dan itu merupakan suatu gambaran. Hampir sama dengan itu apa yang dikatakan oleh Raja Daud dalam renungan pada malam hari ini. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Kita dengar dulu kenapa dia mengatakan atau bertekad seperti itu, jatuh ke dalam tangan Tuhan. Melalui bacaan ini kita dapat melihat bahwa iblis menggoda Daud untuk melakukan sensus, dan Allah mengizinkannya atas kedaulatannya. Konteks saat itu, sensus hanya dapat dilakukan atas perintah Allah. Karena itu, Yoab berupaya mencegah Daud. Tidak jelas untuk apa dia harus tahu kekuatan pasukan perangnya. Apakah untuk membanggakan dirinya, atau meletakkan andalan hati kepada jumlah rakyatnya? Tuhan murka atas kelancangan Daud tanpa perintah. Memang dia akui kebodohannya ini sebelum Nabi Gad datang. Kegagahannya ini mengakibatkan hukuman atas Israel sebagai bangsa. Walau tidak mengakui berdosa dan terbuka terhadap hukuman, dan dengan susah hati Daud memutuskan untuk tetap menempatkan diri dan bangsanya
dalam tangan Tuhan. Daud semakin merasa bersalah karena yang menanggung hukuman bukanlah dia sendiri, tetapi juga bangsanya. Keinginan Tuhan sangat jelas agar Daud bertindak sesuai dengan perintahnya, bukan atas keinginannya sendiri, apalagi untuk kesombongan demi menunjukkan kehebatan dalam jumlah yang besar. Ingat, kesombongan adalah awal daripada kehancuran. Kesombongan adalah awal daripada kejatuhan. Itu sudah berulang dikatakan baik dalam Amsal dan untuk kita dalam perjanjian baru oleh Petrus juga. Daud yang Allah berikan adalah merupakan peringatan supaya dia benar-benar taat akan kehendak Tuhan dan senantiasa bertanya apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Dan pada akhirnya dia menyadari dan kemudian dia mengatakan supaya mereka mau, ya walaupun itu susah, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Jatuh ke dalam tangan Tuhan artinya berserah ke tangan Tuhan karena kasih sayangnya besar. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Dia sadar bahwa kekuatan yang diserahkan kepada sesama manusia itu tidak benar. Dan pada akhirnya dia menyerahkan sedemikian rupa kepada tangan Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, biasakanlah menyerahkan diri jatuh ke dalam tangan Tuhan. Juga membiasakan diri merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama manusia, agar itu menjadi karakter yang baik untuk kita masing-masing. Kita sedang berproses dalam hidup untuk semakin bertumbuh dalam sikap tunduk kepada Allah, sambil terus dikoreksi sampai akhir hidup kita. Berbesar hatilah ketika Tuhan menegur. Tuhan menginginkan ketaatan dalam pertumbuhan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan Tuhan atas kasih sayang-Mu yang masih mau menegur ketika ada kekurangan, kesalahan, dan mengarahkan ke jalan yang benar. Biarlah firman malam ini menjadi teladan bagi kami. Dan apabila ada kekurangan kelemahan kami sepanjang hari ini, ya Tuhan, tegurlah kami. Dan di dalam roh-Mu kuatkan kami untuk taat ke dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam istirahat malam kami pun, kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu. Lindungi kami, jauhkan mara bahaya. Dan esok pagi, ya Tuhan, atas kebesaran hati-Mu bangunkanlah kami kembali dalam kesegaran yang baru untuk boleh bekerja dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami semuanya yang sudah letih sepanjang hari ini. Berilah mereka juga istirahat yang baik. Terima kasih. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.